Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurlia Mawarani, NIM 2016-10575, kelas Manajemen Bank Sentral dan OJK kelas A, Prodi Manajemen Perbankan, STIEM Bongaya Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya mengenai Undang-Undang BI oleh DPR. Tapi sebelumnya saya ingin berbagi informasi sedikit bahwa beredar kabar pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan mengubah Undang-Undang Bank Indonesia. Disebut-sebut bahwa amandemen Undang-Undang BI beraroma lawas. Setidaknya ada 2 poin utama amandemen Undang-Undang BI. Dan yang pertama itu berupa fungsi, seperti yang terlihat pada gambar. Sebagai buah reformasi, fungsi BI dibuat sangat khusus dalam Undang-Undang Nomor 23/1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tujuan BI intinya hanya satu, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai tukar dicapai dengan kebijakan moneter yang berkelanjutan, konsisten, dan transparan. Namun dalam rencana amandemen Undang-Undang BI, ada wacana untuk menambah mandat Bank Sentral, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini akan membuat tugas dan fungsi BI akan serupa dengan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, atau Bank Sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia atau BNM. Seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, sebenarnya kalau mengacu ke Undang-Undang 13/1968, tugas dan fungsi BI sama seperti The Fed atau BNM. Nah, pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan tugas pokok BI adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, wacana menambah tugas BI seakan kembali ke masa Orde Baru, masa di mana BI belum menjadi institusi yang independen, masih bertugas membantu pemerintah. Di sini saya akan menyebutkan 2 urgensi revisi undang-undang tersebut. Yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sehingga meningkatkan penerimaan APBN dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang efektif. Dan yang kedua, mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan BI terkait pengaturan makroprudensial. Menurut saya, pemerintah harusnya tetap menetapkan amandemen Undang-Undang BI untuk kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan jangka pendek yang hanya mengantisipasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Amandemen juga harus membuat independensi BI tidak terganggu. Posisi BI sebagai lembaga independen harus dipertahankan untuk menjaga kepercayaan pasar, baik domestik maupun internasional. Amandemen BI hendaknya ditunjukkan untuk memperkuat kewenangan BI. Di sisi lain, amandemen mampu memberi ruang kepada pemerintah dan DPR, bahkan masyarakat dalam meminta akuntabilitas BI khususnya terkait kebijakan moneter yang sudah diambil Bank Sentral. Dampak jika Undang-Undang BI dari DPR diamandemen. Yang pertama, Bank Indonesia terancam tidak independen. Maksudnya di sini karena bakal berada di bawah Dewan Moneter yang dikepalai Menteri Keuangan. Nah, imbasnya, Menteri Keuangan bisa mempengaruhi kebijakan moneter yang selama ini menjadi wilayah Bank Indonesia secara mandiri. Dampak yang kedua, pelaku pasar adalah peran BI. Maksudnya di sini, pelaku pasar adalah peran BI yang diperlebar untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sesuai draft naskah RUU BI. Hal ini dinilai bertentangan dengan fungsi BI selama ini yang fokus pada stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi. Kebijakan pemerintah lainnya juga disebut menyumbang efek ketidakpastian yang diwaspadai pelaku pasar. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Jadi atau tidaknya Undang-Undang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat di amandemen semoga bermanfaat atau berdampak baik untuk Indonesia atau negara kita pada umumnya, dan khususnya pada diri kita masing-masing. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.